Oke, kita bahas sesuatu yang penting banget nih. Tahu nggak sih, di balik banyak keputusan besar dalam hidup kita, mau itu beli rumah, ngajuin kredit, sampai cari kerja, ada satu skor sakti yang diam-diam ngatur semuanya. Nah, kita bakal bedah tuntas apa itu SLIK OJK dan kenapa ini penting banget buat masa depan finansial kamu. Coba ingat-ingat deh. Pernah nggak sih kamu ngajuin pinjaman, ditolak gitu aja? Nggak ada penjelasan yang jelas? Atau yang lebih bikin kaget, udah pede banget dapat kerjaan impian, tapi tiba-tiba gagal. Bingung kan? Kenapa ya? Jawabannya bisa jadi ada di skor kredit kamu. Nih, dengerin angka yang jujur aja bikin kaget. Datanya dari Asosiasi Real Estate Indonesia loh, 40%. Bayangin, 40% pengajuan KPR itu ditolak mentah-mentah gara-gara skor kredit yang jelek. Dan coba tebak biang keladinya apa? Sering banget ya, karena nunggak pinjol. Jadi jelas ya, ini tuh bukan sekedar angka di atas kertas. Ini skor yang benar-benar punya kuasa buat nentuin banyak hal di hidup kita. Dan ternyata, dampaknya lebih luas dari sekedar urusan utang piutang loh. OJK sendiri bahkan pernah ngasih contoh kasus, ada orang cari kerja, ditolak, cuma gara-gara skor SLIK-nya jelek. Ini bukti kalau kesehatan dompet kita sekarang nyambung banget sama karir. Oke, jadi sistem apa sih sebenarnya yang ada di balik skor super penting ini? Yuk kita kenalan lebih jauh sama yang namanya SLIK OJK. Gampangnya gini, SLIK itu ibarat rapor finansial kita yang dipegang sama OJK. Semua catatan pinjaman kita, yang lunas maupun yang nunggak, semuanya kerekam di sini. Nah, rapor inilah yang jadi contekan utama bank atau leasing buat lihat, ini orang layak nggak ya dikasih pinjaman? Nah, buat kamu yang mungkin lebih kenal sama istilah BI checking, ini penting banget buat dicatat. SLIK OJK ini sekarang penggantinya. Fungsinya sih sama, tapi cakupannya jauh lebih luas. Dan sekarang dipegang langsung sama Otoritas Jasa Keuangan. Ini dia nih, perubahan paling gedenya. Sekarang, SLIK itu juga ngerekam data dari pinjaman online alias pinjol. Artinya, setiap utang kamu, mau sekecil apapun itu, sekarang masuk hitungan dan ikut ngebentuk skor kreditmu. Jejak finansial digital kita jadi makin gampang banget dilacak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana sih cara baca skor ini dan apa artinya angka-angka ini buat nasib keuangan kita ke depan? Jadi, sistemnya itu ngebagi riwayat kredit kita jadi 5 level. Skor 1 atau kredit lancar, ini nilai idaman. Artinya kamu selalu bayar tepat waktu. Keren! Skor 2, dalam perhatian khusus. Nah, ini udah mulai lampu kuning nih. Biasanya ada tunggakan antara 1-90 hari. Terus, skor 3-5, wah ini udah zona bahaya. Artinya masalahnya udah lebih serius. Dari kredit tidak lancar, diragukan sampai macet total. Jadi, intinya apa? Intinya begini. Bank dan lembaga keuangan lain itu biasanya cuma mau nerima pengajuan kredit dari orang yang skornya 1 atau 2. Kalau skor kamu udah di angka 3, 4, atau 5, kemungkinan besar ya pengajuanmu bakal ditolak. Tapi tunggu dulu. Biar adil, ada catatan penting nih. Ketua OJK Pak Mahendra Siregar bilang kalau SLIK itu ya memang salah satu informasi penting, tapi bukan satu-satunya penentu. Masih ada faktor lain yang dilihat. Tapi tetap aja, skor yang jelek itu udah jadi batu sandungan yang besar banget. Oke, setelah tahu semua ini, pasti langsung penasaran kan? Skor gue sendiri gimana ya? Nah, pertanyaannya, gimana cara ngeceknya? Untungnya OJK udah nyiapin caranya, dan bisa online. Kamu bisa cek sendiri skor kamu di website idpku.ojk.go.id. Serius deh, ini penting banget buat dilakuin rutin. Apalagi kalau kamu ada rencana mau ngajuin pinjaman dalam waktu dekat. Oke, terus gimana kalau pas dicek ternyata hasilnya, kurang bagus? Nah, tenang dulu, jangan langsung panik. Ada kok langkah-langkah yang bisa kamu lakuin buat membersihkan catatan kamu. Caranya sebetulnya simpel banget. Pertama, dan ini yang paling penting, lunasin semua utang dan tunggakan kamu. Gak ada cara lain. Kalau udah lunas, baru deh kamu pantau lagi skor kamu. Oh ya, jangan lupa juga minta surat keterangan lunas dari tempat kamu pinjam. Itu bukti pegangan kamu. Satu hal yang perlu diingat, proses ini nggak instan ya. Biasanya butuh waktu sekitar 30 harian supaya sistem SLIK OJK bisa update data setelah kamu lunasin utang. Jadi ya, mesti sabar sedikit. Terus gimana kalau ternyata ada yang salah di datanya? Misalnya, ada utang yang harusnya udah lunas tapi masih nyangkut. Atau malah ada pinjaman yang kamu nggak kenal.
Kalau nemu yang kayak gini, jangan ditunda. Langsung hubungi bank atau leasingnya buat laporin dan minta dikoreksi. Pada akhirnya, Slack OJK itu ya cerminan dari tanggung jawab finansial kita. Tujuannya bukan buat ngejudge, tapi buat ngasih gambaran yang jelas. Nah, sekarang kan kamu udah tahu ilmunya, kendalinya ada di tangan kamu. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana kamu mau nulis kelanjutan cerita keuanganmu sendiri?